iya, kemarin aku udah dapat namanya, jadinya Wingstore. Mat, Kak Diva. Ngapain sih? Biasa nih cek-cek all shop aja. Pengalaman muda. Oh iya, aduh, kamu udah beli aku belum? Oh iya, apa tuh nama tokonya kan belum nemu kemarin. Oh iya, kemarin aku udah dapat namanya, jadinya Wingstore. Wingstore, Iya, keren banget tuh. Keren gak? Keren kan? Keren banget. Iya, Coba aku dong. cari dulu ya. Ya. Ada tuh di Instagramnya. Oh iya, kan aku mau pesen yang BTS itu lah yang kemarin aku bilang. Oh iya benar, ya nanti aku proses. Oh iya, tapi aku bingung nih, apa namanya, untuk jualan. Aku kan masih naruh produkku tuh cuma di Instagram doang. Oke. Sedangkan kan aku pengen tuh dikenal di mana-mana gitu loh. Jadi aku masih bingung gimana sih cara strategi untuk penjualannya tuh, ya masih ada bingung gitu kan. Kamu mungkin ada ilmu tentang itu, tips? Karena aku kan sering mempelajari gitu ya di podcast, pokoknya tentang tips-tips gitu di FR Konsultan Indonesia itu yang aku bilang. Nah di situ aku suka menemukan kayak gimana sih kayak strategi pemasaran yang tepat gitu. Nah yang pertama kakak harus lakuin ini tentuin dulu nih target pasarnya siapa gitu. Oke, berarti misalnya yang aku tuju gitu ya. Iya. Oke. Ya, paling teman-teman K-popers sih, karena kan aku kan temanya kan K-pop ya, K-pop staff gitu. Jadi paling teman-teman yang yang benar-benar ngefans gitu loh sama K-pop kan, karena banyak banget tuh di Indonesia ini yang gemar sama K-pop gitu. Jadi paling target pasar tuh mereka sih gitu. Soalnya kalau misalnya target pasar kita semua orang, kita targetkan semua orang itu tuh kayak kita kan punya saingan juga kan, ada yang kompetitor lainnya yang memang lebih bagus dari kita. Jadi saran aku kayak kita lebih baik menarik kayak anak muda, karena anak muda tuh kayak gampang gue lebih milih ini nih cepet untuk kayak terhasutnya membeli sesuatu gitu. Jadi lebih bagus sih menurut aku kalau misalnya target pasarnya ya anak-anak muda gitu, terutama K-popers muda gitu. Iya benar sih, benar-benar. Paling kan kayak kalau yang masih sekolah gitu kan belinya kayak yang kecil-kecil dulu gitu kan. Yang under 500 lah ya. Iyalah pasti gitu, yang udah punya penghasilan pasti punya hobi juga kan, kayak ngoleksi album, ngoleksi merchandise-nya. Bener, itu pasti jadi target juga sih, benar-benar anak-anak muda, K-popers, apalagi kan di Indonesia ini banyak banget kan ya yang senang banget sama K-pop. Iya benar juga sih Mun. Terus kira-kira sosial media penting gak sih? Penting banget. Nah kemarin kan kakak ibaratnya di Shopee dan lain-lain itu masih kayak belum yang kondusif jualan di sana kan, kayak masih lebih di WA kan, kayak PO-nya. Betul. Nah saran aku tuh kakak lebih memperluas jualannya di sosial media, karena kan dia jangkauannya memang lebih luas. Apalagi kalau misalnya kakak bisa tuh kayak ada influencer yang memang suka Korea. Siapa ya namanya, kakak tahu kan yang suka BTS itu? Oh iya, Furici Ya, itu kan. itu kan juga salah satu influencer yang memang suka Korea. Gak ada salahnya juga kalau misalnya kita coba collab gitu sama dia, kan otomatis followersnya itu kan nge-follow mungkin karena kayak dia juga suka BTS nih, kayak mau lihat barang-barangnya. Kalau misalnya dia bisa merekomendasikan barang dari tokonya kan itu lebih bagus kan. Oh iya juga ya, yang kita punya gitu. Oh iya benar juga ya, benar. Jadi tuh kayak aku endorsement gitu ya. Iya benar. Karena kan nanti dia juga bisa sebut nama toko aku gitu kan. Iya ya, bisa juga. Banyak sih sebenarnya target influencer di Indonesia gitu kan, apalagi influencer K-pop tuh udah banyak banget gitu kan. Jadi ya bisa lah kita kebantu sama mereka gitu kan ya. Terus kalau misalnya
kita kan kayak menawarkan yang lebih efektif itu sebenarnya secara gratis kan. Tapi itu bisa dilakuin mungkin ke influencer juga. Ya mungkin kalau misalnya influencer sih emang jarang ya ada yang ngasih fee-nya tuh gratis gitu. Bisa ke temen juga sih kalau kata aku, kayak jadi nantinya itu dia kayak apa ya, ketika dia dikasih barang gratis otomatis kan dia kayak bikin status atau gimana kayak terima kasih ya, bagus banget nih barangnya dari toko Winstore gitu. Oh iya benar. Jadi emang banyak sih benar. Jadi tuh teman-teman aku banyak yang bilang ayo dong coba kasih dulu sampel gitu kan ya, sampel barang-barangnya gitu ke gua gitu biar gua tahu. Benar juga sih. Jadi kalau dari teman itu kan bisa jadi kayak marketing gratis gitu kan. Iya benar. Kalau teman yang kayak lagi ini belajar di toko teman gue gitu kan. Betul. Iya benar juga ya. Terus kayak buat giveaway. Iya. Kalau misalnya giveaway itu juga bakal ada feedbacknya ke followers. Nanti misalnya kayak rulesnya kalau misalnya mau dapetin giveaway ini harus follow dulu ya, like segala macam. Jadi ya tokonya itu jadi kelihatan hidup secara original gitu. Iya benar ya. Iya giveaway itu aku udah kepikiran sih sebenarnya giveaway, cuma emang belum dijalan aja gitu. Oke. Terus nih kakak kira-kira ada keinginan gak sih kayak buka offline store? Kan sebenarnya jarang ya kayak staff Korea gitu dijual secara offline, rata-rata online semua. Bener banget, aku kepikiran banget sih soal itu karena kan memang K-pop staff di Indonesia untuk offline store itu kan kayaknya aku masih jarang banget tahu. Rata-rata tuh cuma kayak just tip doang gitu kan. Aku pengen banget karena kan lebih enak aja gitu, teman-teman bisa langsung datang ke offline store terus tinggal milih-milih doang gitu kan, udah nggak repot ngurusin teks segala macam, udah langsung tinggal beli dengan harga di Indonesia aja gitu kan. Iya benar. Mungkin kayak sometimes tuh kita bisa bikin fashion Korea juga kan, terus disembariin sama kayak mini coffee shop gitu. Jadi kan kayak orang bisa sambil nongkrong, ayo nongkrong di sana aja, nanti lihat jadi beli. Iya benar. Iya sih. Itu harus jadi tempat yang strategis juga sih kalau misalnya mau buka offline store gitu. Ide yang bagus benar, karena aku tuh kepikiran banget kayak konsepnya tuh K-pop santai gitu loh coffee shopnya, kayak nanti kalau yang datang tuh bisa lihat album gitu kan, koleksi terus sambil minum kopi. Mungkin ada yang mau dicari nanti bisa dibeli gitu kan. Untuk fashion Korea juga aku udah kepikiran sih, karena kan menarik banget gak sih kan? Soalnya kan memang beda kan fashion Korea itu sama kita tuh ada bedanya, dia kayak lebih minimalis tapi cute gitu. Iya gitu kan. Jadi aku pengen banget sih, bener-bener aku pengen banget gitu. Terus kira-kira apa lagi Mut? Kalau misalnya kakak kan selama ini penjualan jalan terus kan? Iya dong. Kakak minta nggak testimoninya? Testimoni sih aku minta, cuma pas aku simpan aja sih, belum aku. Itu soalnya. Nah kalau misalnya nanti kakak udah berkembang kayak ke sosial media segala macem, kakak bikin template-nya tuh khusus testimoni, kayak ini loh tempat testimoni kalau misalnya teman-teman mau ragu beli atau gimana, nih ada testimoni benernya gitu. Kayak lihat dulu nih testinya, soalnya kan kalau misalnya testimoni itu kayak lebih meyakinkan pembeli kan untuk membeli produk kita, apalagi kalau bintangnya bagus, kualitasnya bagus, kayak udah gue beli di sini aja gitu. Iya juga ya, benar jadi itu membuat customer kita tuh kayak ngerasa nih old shop atau nih store tuh emang hidup gitu, bener-bener ada pembelinya real gitu, tanpa fake segala macam kan. Itu sih yang harus dijaga kan. Iya sih benar juga. Nah selanjutnya kita kalau misalnya udah punya langganan, pasti kakak punya langganan kan? Ada. Nah entah dari teman dekat atau emang konsumen yang lainnya, bukan teman. Nah itu kita harus gimana sih caranya menjalin hubungan yang baik gitu. Apalagi sama konsumen yang royal, sama kita yang selalu beli, selalu nanya ke kita segala macam. Nah itu kita kayak bisa ngasih kayak penghargaan ke mereka. Contohnya kayak misalnya kasih free buy atau free gift. Kayak ya cuman yang barang-barang kecil aja, tapi itu kayak menurut mereka tuh kayak mereka ternyata ini ya kayak ada etikat baiknya juga ke kita, share gitu ya sama customer. Oke. Iya sih, jadi kayak semacam photocard kecil gitu kan. Gantungan kunci pun yang ada photocardnya kecil gitu ditempel di situ kayak nggak masalah sih gitu. Terus kan orang mikirnya kayak ada free gift-nya nih, kan orang cuma dengan hal kecil itu bisa senang kan. Iya benar, jadi senang, jadi pengen beli lagi, pengen banget nih beli di sini karena gift-nya banyak, freebies-nya banyak. Oh ya benar juga ya.
aku sih udah kepikiran buat ngasih free disk gitu untuk setiap pembelian, cuma ya memang belum dijalanin aja sih, jadi baru-baru planning gitu aja Mut. Iya. Itu enggak yang sebenarnya enggak yang wajib banget sih, yang penting kayak ada apa sih langganan kita yang memang sering mengunjungi toko kita gitu, karena kan pasti dia akan balik lagi ke kita. Iya, gitu. pasti akan repeat order terus kan kita gitu, karena dia senang nih. Nah, lanjut ke poin yang terakhir itu, kalau misalnya pelanggan udah merasa nyaman sama kita, udahlah gue kalau nyari apa di sini aja, jadi kan otomatis dia nanti akan marketing dari mulut ke mulut, jadi kayak merekomendasikan secara gratis gitu, kayak lu beli di sini aja soalnya di sini tuh kayak bagus segala macam, terus layanannya juga bagus. Nah gitu sih kalau kita jadi marketing dari mulut ke mulut, karena kan itu marketing gratis buat kita juga kan. Iya gitu. benar ya, tanpa harus iklan gitu kan, orang-orang udah banyak yang tahu tempat kita, jadi ya udah sih gitu, lu beli aja di situ, emang udah terpercaya gitu kan. Iya aku setuju banget, karena kan memang lumayan banyak nih teman aku yang TikTokers gitu kan, jadi aku bisa tuh nawarin ke mereka. Terus kamu? Iya, aku juga kan kayak di sini aja lo dapet free gift gue gitu. Lumayan kan, maksudnya kayak dengan gue bayar sekian terus dapet free gift yang bagus juga kan, kayak nggak percuma gue belinya gitu. Jadi bisa nambah koleksi. Nah iya ya kan? Ya ini sekalian marketing ya. Iya harus beli lagi. Iya dong. Nanti deh kalau misalnya itu nanti aku bakal pesen lagi sih. Iya dong, harus. Itu yang Suzu. Oh iya. Pesta. Boleh. Nanti sih boleh. Ini PO dulu kan? Iya sih. Yang kalau yang merchandise itu PO lah. Terima kasih telah menonton Rumah FR episode 2 hingga akhir ya. Tunggu di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk kamu yang pemula bingung kan dalam mengelola keuangan, aku ada rekomendasi konsultasi bisnis di FR Konsultan Indonesia. Kamu dapat konsultasi tentang keuangan, bisnis, dan pajak usaha. Gratis loh selama 20 menit pertama dengan menghubungi nomor yang tertera di website kami frkonsultanindonesia.com.